bukan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu perbukitan. Sengaja saya datang ke sini yang pertama untuk menghindari noise yang sangat-sangat berisik banget, karena kalau di rumah saya banyak banget suara kendaraan, suara-suara yang lainnya lah. Makanya kenapa saya datang ke lokasi ini untuk menikmati suasana. Plus sekaligus kali ini saya akan kembali membuktikan sekaligus membahas. Dan ini sebetulnya lebih ke ingin memecahkan rasa penasaran saya pribadi teman-teman. Nah jadi kali ini saya akan kembali bereksperimen untuk meminum salah satu ular-ular yang berbisa tinggi yang ada di Indonesia. Namun ini adalah dari jenis Viperidae teman-teman. Nah sebetulnya sudah beberapa kali saya sempat membuktikan atau mengeksperimenkan tentang bisa-bisa ular berbisa tinggi di Indonesia. Terakhir saya sempat meminum bisa ular king cobra atau Ophiopagus hana. Sebelumnya juga saya sempat meminum bisa ular kobra sumatrana. Nah jadi kalau untuk jenis Elapidae itu sudah saya jajal, sudah saya buktikan, sudah saya rasakan. Namun yang kali ini belum saya lakukan adalah yakni merasakan rasa dan efek dari bisa ular viper, yang kita ketahui bersama bahwa ular viper ini merupakan ular yang memiliki bisa hemotoksin. Hemotoksin di sini adalah bisa yang bisa menyebabkan sel-sel darah atau jaringan-jaringan darah menjadi membeku ketika tergigit oleh si bisa ular Trimeresurus atau Viperidae yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nah kebetulan nih yang ada di hadapan saya ini saya bawa sekaligus dua ular viper yang berbeda. Yang pertama ada Trimeresurus punisius, yang kedua ada Trimeresurus albolabris. Dimana kedua ular viper ini sebetulnya sudah saya rasakan untuk efek gigitannya secara langsung. Jadi buat kalian, kenapa sih saya nggak bosan-bosannya membahas tentang ular-ular viper ini? Karena memang ular viper ini yang pertama sangat-sangat menyakitkan ketika saya rasakan. Jadi jangan sampailah ketika kalian berada di alam tergigit sama ular ini nggak tahu proses penanganannya, itu akan masuk ke fase yang sangat-sangat parah coy. Oke, jadi kali ini saya akan coba mengambil bisa dari ular-ular viper ini. Kalau kita dulu pernah mengambil atau melihat secara langsung bisa ular viper Trimeresurus albolabris yang ukurannya jumbo, warnanya itu lebih ke warna kekuning-kuningan teman-teman. Jadi jenis-jenis viper biasanya warna bisanya itu warna kuning. Hampir sama sih sebetulnya kayak bisa-bisa ular lainnya, namun kayaknya kayak bisa ular weling sama ular kobra Jawa itu hanya berwarna cerah atau putih seperti air biasa. Karena itu pun sudah pernah saya bahas dan saya buktikan untuk kadar bisanya, warna bisanya. Nah jadi kita akan secara detail lah nanti untuk melihat bagaimana proses si bisanya masuk ke sini nih. Karena di sini saya sudah menyiapkan gelasnya kecil ya teman-teman. Beda sama king cobra kan, kalau kemarin saya pegangnya gede karena king cobranya juga kan itu gede banget. Kalau ini sengaja saya pakai yang kecil karena vipernya juga viper yang kecil teman-teman. Menyesuaikan lah. Jadi nanti konsepnya saya akan pegang kepalanya, nanti dimasukkan taringnya ke sini supaya menggigit. Syukur-syukur ada bisanya yang keluar.
walaupun hanya sedikit. Dan nanti juga sama si ular viper yang kedua juga saya akan masukkan ke sini seperti apa kadar bisanya. Setelah itu saya akan merasakan dulu di bagian lidah rasanya itu seperti apa, terus mencium aromanya itu seperti apa. Karena begini ya teman-teman, untuk warna, rasa, dan aroma setiap bisa itu berbeda-beda. Kemarin kita merasakan bisa ular king cobra ketika saya hirup atau saya cium, aromanya itu benar-benar amis. Amis banget, kayak semacam darah lah. Tapi ketika saya rasakan, itu juga benar-benar rasanya itu nggak bisa digambarkan coy. Karena memang nggak ada rasa bisa itu nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi nah makanya saya mau ngerasain nih rasa dari si Piper ini bisanya itu seperti apa teman-teman. Oke, dan yang paling utamanya kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Karena yang pertama kami sudah beberapa kali melakukan eksperimen ini. Yang kedua memang kita juga sudah menyiapkan alat-alat atau obat-obatan yang sekiranya memang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga kami sudah menyiapkan nomor kontak tim medis ataupun pihak rumah sakit terdekat apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi intinya kegiatan ini tidak untuk ditiru ya teman-teman. Oh sorry, nanti nggak ada intro ya pas di awal, karena kalau pakai intro kayaknya dolar kuning. Walaupun kayaknya misalnya nggak pakai intro juga kayaknya konten ini bakalan dolar kuning teman-teman. Nah, buat kalian semuanya yang nggak tahu dolar kuning itu apa, jadi dolar kuning itu sebetulnya lebih kepada pembatasan video. Kadang-kadang video tersebut itu nggak bisa ditonton sama semua orang. Nah, kadang-kadang hanya kalangan tertentu lah, misalnya 18 tahun ke atas, dan memang itu juga memang dibatasi. Jadi buat kalian semuanya mohon maaf apabila di dalam konten-konten saya banyak banget yang saya sensor, yang saya buramkan, yang saya hitam putihkan. Karena memang seperti inilah YouTube itu benar-benar menjaga coy, menjaga apabila memang itu adalah hal-hal yang bersifat ekstrim ataupun memang di luar apa ya kemampuan si pembuat kontennya, pasti itu akan dibatasi usia teman-teman. Makanya mohon dimaklum kalau misalnya ada beberapa konten-konten saya, termasuk konten ini mungkin nanti yang ada di hitam putihkan coy. Oke, sekarang kita ambil dulu untuk si ular yang pertama. Aduh, banyak suara noise Oke, saya sudah pegang ular pertama atau ular Piper Trimeresurus albolabris atau ular Piper hijau ekor merah. Bisa kalian lihat sendiri ciri-cirinya seperti ini. Nah, ini ukurannya juvenile atau baru remaja lah teman-teman, belum terlalu dewasa. Makanya saya menyesuaikan gelasnya juga seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat bagaimana reaksinya ketika dia mengeluarkan bisa atau menggigit. Oke, lihat ya kawan. Oh my goodness. Lihat coy, walaupun hanya setetes seperti itu sangat-sangat mengerikan. Ngeri ya. Lihat, kita lihat secara seksama. Nah, yang saya pegang ini merupakan ular kedua Trimeresurus punisius. Wah. Oke, lihat. 1, 2, 3. Keluar dot, tinggali sama coy, warnanya kekuning-kuningan seperti itu. Kalau ular ini lebih beringas coy. Lihat, bahkan dia memiliki double taring. Ayat tuh ketinggal itu. Lihat, dia double taring coy.
Oh my goodness, saya rasa cukup. Nah, ternyata benar-benar di luar dugaan coy. Barusan bisanya keluar gak? Kelihatan gak? Warnanya ternyata hampir sama, warnanya warna kuning dengan ular yang pertama tadi kita tes. Dan ini ngeri banget coy, taringnya tuh sampai double taring. Makanya kenapa kadang-kadang ular viper itu ketika menggigit mangsanya sampai bisa meninggalkan taringnya atau menancapkan taringnya sampai patah, karena dia memiliki double taring seperti ini nih tuh. Ngeri coy. Hey, double taring. Wow. Oke. Nah teman-teman, sekarang adalah waktunya saya membuka nih. Lihat ya, masih disegel. Nah, kita buka. Tadi bisanya hanya beberapa mili saja mungkin yang keluar. Dan ini nih, di sini masih ada bisanya tuh. Ini bolong-bolong ini bekas taring tadi si ular-ular viper tuh. Karena taringnya kan taring lipat, jadi dia bener-bener nancep banget. Oke, sekarang kita akan coba buka. Namun ini sekali lagi saya ingatkan, jangan kalian lakukan atau jangan kalian tiru di rumah atau dimanapun oleh siapapun juga coy. Oke, nah, tuh lihat. Jadi yang masih nempel di plastik ini, dia apa ya teman-teman, kayak madu coy itu. Nah, dan ini akan sangat-sangat berbahaya banget kalau misalnya kena jaringan kulit yang terluka. Makanya saya juga di sini ngecek dulu coy, ada tangan saya yang luka apa enggak nih. Tuh, ini kan udah pada sembuh lah. Kalau misalnya ada luka baru, nah jangan sampai kalian menyentuh atau bersentuhan dengan seperti ini nih, dengan bisa coy, bisa ular viper tuh. Oh, yang ada di dalam itu adalah bisa yang terkumpul. Jadi ternyata dua-duanya itu warnanya sama coy, warna agak sedikit kuning, tapi tidak terlalu pekat kuningnya, tidak terlalu kental juga. Beda banget sama bisa ular king cobra. Jadi ketika bisa ular king cobra kita masukkan ke dalam gelas, dia itu benar-benar kayak jelly coy, benar-benar kental banget. Terus warnanya juga mencolok banget, warna kuning banget, lebih kuning dari madu padahal coy. Tuh, kalau ini agak sedikit agak apa namanya, gak terlalu kuning lah. Oke, lihat, kita mulai teteskan di bagian tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar menggumbalnya. Langsung lah kena ikan aja. Gimana rasanya? Beda sih. Pahit. Sepat. Enggak, maksud saya itu ada kayak sedikit efeknya juga, coy. Loh. Dia ada tuh pas kali itu. Oh, ada tuh. Yang ada deh pernah geclak. Nah, barusan teman-teman saya sudah itu sebetulnya refleks soalnya luas atau kaget karena barusan yang saya rasakan. Jadi tadinya tuh maunya kena ini ya, kena non itu kena lidah, tapi malah kena bibir ya. Malah kena bibir. Jadi sepertinya tadi ada sedikit rasa yang berbeda dan efek yang berbeda ketika saya rasakan di bagian mulut. Bahkan itu belum saya telan, baru saya masukkan ke dalam mulut,
Saya rasakan sebentar dan ternyata itu beda coy. Rasanya ada sedikit kayak ya non teh disebut nanti nih soda, betul sekali kayak soda. Jadi ada rembes-rembes seperti itu, dan karena saya kaget tadi saya muntahkan. Ini real saja ya teman-teman yang saya rasakan. Jadi tadi saya nggak berusaha untuk menelannya secara langsung, beda yang dulu sama King Cobra. Kalau ini saya rasakan dulu, ternyata memang ada rasa seperti soda coy, bener. Makanya saya kaget. Dan ini ternyata baru banget, beda coy. Walaupun sebetulnya lebih mematikan bisa ular King Cobra, karena dia kan bersifat neurotoksin, kalau ini hemotoksin. Namun ternyata ketika memang bersentuhan dengan kulit agak sedikit ada perbedaan coy dengan neurotoksin. Ternyata seperti ini rasanya, dan rasanya agak sedikit asin, sama kayak putih telur lah, putih telur seperti itu. Nah teman-teman, jadi mungkin itulah yang saya rasakan. Jadi intinya ternyata dari segi warna sama dengan ular berbisa tinggi lainnya, cuman dia agak sedikit gak terlalu pucat lah warna kuningnya, dan jelas ternyata dari segi rasa juga benar-benar kayak asin lah, kayak putih telur. Terus ketika saya telan atau diamkan di area mulut saya, ternyata ada sedikit rasa yang berbeda, yakni adanya seperti soda yang ketika kita makan jerjes-jerjes kayak gitu coy. Makanya saya kaget, langsung tadi saya muntahin. Berarti yang pada kesimpulannya adalah sebetulnya bisa ular ini tidak akan bereaksi terhadap tubuh manusia ketika ditelan coy. Karena itu sudah saya buktikan dengan bisa King Cobra yang lebih mematikan dari ular ini. Namun bisa ini akan bereaksi, akan lebih berdampak lebih parah ketika kita minum dengan kondisi di dalam tubuh kita ada yang terluka, apalagi misalnya di area mulut, bibir, gigi, gusi itu ada yang terluka coy. Dan itu akan sangat-sangat berbahaya. Bahwa kita ketahui bersama, bisa ular itu menyebar bukan melalui darah teman-teman, namun melalui kelenjar getah bening. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.